Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam ucapannya yang sangat agung, sesungguhnya manusia membutuhkan ilmu lebih besar daripada kebutuhannya terhadap makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman menghidupkan badannya, sedangkan ilmu menghidupkan rohnya dan hatinya. Karena makanan dan minum itu mengekalkan ia di kehidupan dunia, namun ilmu mengekalkan ia di kehidupan akhirat kelak. Maka jadikanlah ilmu sebagai landasan dan kehidupan kita. Jadikanlah ilmu sebagai gizi yang dapat kita cari dalam sehari-harinya. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa yang bersih hatinya, maka dia tidak akan pernah kenyang dari kalamnya Rabbina Allah subhanahu wa ta'ala. Lau tahurat qulubukum ma sabi'at min kalami rabbikum. Jikalau hati kalian itu bersih dari dosa, dari noda-noda yang kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita, maka tidak akan pernah seseorang itu akan kenyang dari mengucapkan, membaca Quran yang Allah turunkan kepada kita. Maka jadikanlah kehidupan dalam sehari-hari kita adalah menuntut ilmu setelah memberikan hak dari anggota tubuh kita. Kembali pada pelajaran kita pada jadwal hari Kamis adalah pelajaran tajwid. Tajwid terbagi menjadi dua, tatbiq dan ilmi. Dari secara praktek dan secara ilmu, teori. Karena yang praktek mungkin tidak semua orang bisa, kita akan mempelajari secara teori. Mulai kita masuk kepada syarah yang paling mudah, matan syarah Tuhfatul Atfal. Mungkin ada yang sebelumnya telah mempelajarinya, maka ini menjadi murojaah bagi kita semua. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fi syarhihi Dzul Jalal fi syarh Tuhfatul Atfal, mabahits al-muhim muta'alliq bi ilmi tajwid. Pembahasan yang penting yang berkaitan dengan ilmu tajwid sebelum masuk dalam syarah Tuhfatul Atfal. Wa qila al-bad'u fi syarh hadhihi an-nazm adhkuruhu muqaddimatan muhimmatan li hadhihi asy-syarh fima yata'allaqu bi mabadi'i hadhihi al-ilm. Sebelum kita memulai untuk mensyarah, maka kita akan menyebutkan dengan mabadi' al-ilm. Ta'rif at-tajwid. Apa itu tajwid? Lughatan, secara bahasa, at-tajwid huwa al-itqan wa at-tahsin. Yutqin fil qira'ah wa yuhsin fil qira'ah. Memperbaiki serta memperindah dalam bacaan. Secara bahasa itulah tajwid, al-itqan wa at-tahsin. Istilahan huwa ilmun yu'rafu bihi kayfiyatin nutq. Namun secara istilah yang dimaklumi oleh para ilmu tajwid, tajwid adalah ilmu tentang engkau mengetahui bagaimana mengucapkan suatu kalimat Al-Qur'aniyah yang ada di dalam Al-Quran. Wifqu ma naqala ilaina, sesuai dengan apa yang dinakalkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bitawatur an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan tawatur. Banyak sahabat yang meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana periwayatan Al-Quran. Bitajwid al-huruf wa ma'rifatin wa wuquf, dengan memperindah tadi huruf-hurufnya dan mengetahui di mana yang harus kita untuk berhenti. Tadi itu adalah ilmu tajwid. Mengetahui bagaimana kita mengucapkan dalam setiap kalimat Qur'aniyah yang sesuai dengan apa yang dinakalkan kepada kita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam secara tawatur. Banyak yang meriwayatkan. Dari sisi mana? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, mengetahui hak-hak bagi huruf dan hak-hak di mana kita harus
berhenti. Mawdu'uhu, judul pelajaran ini adalah Kalimatul Qur'aniyah bi ikhrajil huruf min makharijiha, mengetahui huruf-huruf Quran tempat keluarnya, ya, wa i'ta'uha haqq wa mustahaqqaha, dan memberikan hak serta yang berhak bagi huruf tersebut. Setelah mengetahui ta'rif tajwid, kemudian kita akan mempelajari tentang huruf, haknya serta makharijul hurufnya. Dan yang pertama kali membuat ilmu tajwid wadi'ihi an-nahiyatul ilmi awalan wadi'uhu lahu min nahiyatul ilmi tatbiqiyah wahyun min indillahi ta'ala. Yang pertama kali mengarang kitab tajwid, atau yang disebut dengan pertama kali munculnya tajwid ini, tentunya dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad, dan kami akan menjaganya pula. Namun yang pertama kali mengarang dalam nazm tajwid adalah Abu Mazahim Musa bin Ubaidillah Al-Haqani. Kemudian yang kedua adalah Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salim. Jadi tajwid ilmunya dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diwariskan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, kemudian dinakalkan oleh para ulama, kemudian baru ditaklif, ada padanya karangan. Yang pertama mengarang adalah Abu Mazahim Musa ibn Ubaidillah. Kemudian yang kedua yang ma'ruf pertama kali menjadikan nazam atau bait syair berupa tajwid, Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salim. Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salim. Setelah selesai pada mabadi al-ilm, awal-awal pada ilmu yang harus kita bahas, sekarang kita mempelajari hukmu ta'lim tajwid wal amal bihi. Hukum mempelajari ilmu tajwid, teori, wal amal bihi, praktek. Ya, hukumnya apa? At-tajwid yang qasimu ila qismain. Mempelajari ilmu tajwid terbagi menjadi dua, al-ilmi wal amali, baik secara ilmu dan secara amal yang kita praktekkan. Al-qism al-ilmi, pada bagian ilmi, mengetahui teori, hukmuhu binisbatin lil'amatil muslimin mandub ilaih wa laysa biwajib lianna sihhatul qira'ah la tatawaqqaf ala ma'rifati hadhihi al-ahkam. Pada ma'rifah teori tadi terbagi menjadi dua. Hukum dasarnya bagi umum mengetahui ilmu tajwid secara teori adalah mandub ilaih, yang disunnahkan. Lianna sihhatul qira'ah la tatawaqqaf ala ma'rifati hadhihi al-ahkam, karena engkau benar atau buruknya ketika membaca Al-Qur'an tidak berkaitan dengan ilmu teori ini. Karena praktek bisa didapat dengan lisan dari guru. Namun ilmu tajwid bagi keumuman orang mandub, sunnah. Namun hukmuhu wajib aini ala kulli man yuridul qira'ah syai' min al-Qur'an. Wa amma binisbati li ahli al-ilmi fa ma'rifatuhu wajib ala kifayatin, fa idza qamat ta'ifatun bi hadhihi al-muhimmah saqata ithmun wa haraja ala al-baqin. Namun bagi yang mengajarkan Al-Qur'an, maka hukumnya adalah wajib kifayah. Jika satu sudah memiliki ilmu itu, maka tidak lagi diwajibkan bagi yang lainnya. Jadi secara ilmu terbagi menjadi dua. Keumuman manusia mengetahui hukumnya sunnah. Namun bagi pengajar Al-Quran, maka dia memiliki hukum wajib kifai. Jika satu telah mampu mengajarkan ilmu tadi, maka tidak diwajibkan bagi yang lain. Jatuh kewajiban bagi ulama-ulama yang lainnya. Tadi pada amali, ilmi, bukan amali. Paham ya? Al-qismul amali, namun pada sisi pengamalan, hukmuhu wajibun wujuban ainiyan ala kulli man yuridul qira'ata syai'an minal Qur'an. Namun engkau membaca Al-Quran dengan baik dan mengetahui hukum-hukum tajwidnya bagi setiap individu untuk mengamalkan bacaan Al-Quran tadi,
hukmuhu wajib wujuban ainiyan. Wajib yang wajibnya itu setiap infirad, individu bagi seseorang. Paham ya? Karena setiap orang dituntut untuk membaca Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran itu dengan tartil. Wa dalilu ala dzalika qauluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Faqad amara Allah taala bitartili inda qira'atil Qur'an. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kita untuk tartil ketika membaca Al-Quran, maka itu menunjukkan padanya perintah. Wal amru yadullu ala al-wujub ma lam yasrifuhu sarif an wujubun ila nadbi. Selama tidak ada yang menjadikan pemalingkan dari perintah wajib tadi, maka selamanya akan menjadi wajib. Kemudian martabatul qiraah, al-mabhasus tsani, pembahasan yang kedua, pembahasan ta'rif. Kemudian hukum mempelajari ilmu tajwid secara ilmu dan mengamalkan. Sekarang pembahasan kedua, maratib al-qiraah, susunan membaca Al-Quran. Yaqsudu bi maratibil qiraah, yang dimaksud dengan susunan membaca Al-Quran itu at-ta'awud atau isra' atau tawassut fi tilawatin binisbatin li ahkam at-tajwid, wa hadha maratibun kama yali. Yang pertama, at-tahqiq, membaca Al-Quran terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama dengan tahqiq, wa huwa bi mubalaghatin fi ityanin bi syai', yaitu dengan berlebih-lebihan dalam mendatangkan sifat-sifat dan makharijul hurufnya. Apa namanya? Tahqiq. Ala haqqin min ghairi ziyadatin, tanpa ada padanya kelebihan. Au nuqsan, atau kurang. Dia memberikan haknya dengan sempurna, namun tasdid keras, benar-benar sempurna. Misal dzalika yamuddul muttasil wa muttarif indal wuquf, yang menyempurnakan yang 6 harakat panjang dan sesuainya. Kemudian yang kedua, urutan membaca Al-Quran adalah dengan tartil. Wa huwal qira'atu bit tadabbur, yaitu membaca Al-Quran dengan adanya padanya tadabbur, memahami maknanya sesuai tajwidnya, wa ta'ammul, memperhatikan, wa mura'atil ahkamit tajwid ma'a tathbiti min ghairi ajalah, dengan menentukan dan memperhatikan dalam setiap hukum-hukum tajwidnya tanpa terburu-buru. Paham ya? Jadi tahqiq tidak seperti tartil. Tahqiq membacanya secara zahir, namun tartil tajwid dan maknanya disertai. Yang ketiga, al-hadar, ya, huwa idrajul qiraah wa sur'atiha wa takhfifiha, membaca Al-Quran dengan cepat serta dengan lambat, terbagi menjadi dua. Wal isra' ma'a mura'atil ahkam at-tajwid, ia membaca Al-Quran dengan cepat namun tetap memberikan hak-hak pada tajwidnya. Kal qasril mudud, seperti menjadikan yang harusnya 5 harakat menjadi 4 harakat atau 2 harakat, yang itu boleh. Wa yahtariz fiha min an-nuqsan al-mudud aw naqs al-harakat wal ghunnah, dan memperhatikan pada setiap kekurangan yang mat-matnya dan mengurangi pada setiap harakat dan gunnahnya. Jadi 3 ini boleh. Tahqiq, berlebihan dalam memberikan haknya, wa tartil, memberikan hak tajwid dan maknanya, wal hadar, cepat, yang harusnya 6 harakat dari 4 atau 2, yang harusnya gunnahnya agak lama diperpendek. Namun mana yang lebih aula dilakukan dalam semua ini adalah tartil, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Kemudian al-mabhasus tsalits, pembahasan ketiga, al-lahnu, kesalahan dalam membaca Al-Quran. Al-maqsudu bihi huna, yang dimaksud dengan kesalahan dalam membaca Al-Quran adalah al-mailu an jadatin fil qira'ati wal inhiraf an shawab fiha, yaitu engkau berpaling dari membenarkan dalam membaca Al-Quran, wal inhiraf, i'rad, berpaling dari yang benar dalam membacanya. Wa huwa naw'an, terbagi menjadi 2, lahnul jali wa lahnul khafi. Ya, al-lahnul jali salah yang jelas, al-lahnul khafi salah yang tersembunyi. Yang jali terbagi menjadi 2,
Al-lahnul jali huwa khata'un yatrutu 'ala al-alfaz fayakhillu mawazin al-qira'ah wa qawanin al-lughah wa i'rab tartib 'ala al-ikhlal al-ma'na am la كغير الحركة بالأخرى وقد يكون بتغيير في أصل بنية الكلمة وحروف ومثل ذلك قوله تعالى أنعمت عليهم بفتح التاء. Jadi al-lahnul jali itu engkau salah dalam membaca Al-Quran serta lafadznya yang dapat merubah wazan dalam kalimat tadi atau merubah peraturan dalam bahasa Arab atau dari sisi i'rabnya atau mengubah maknanya. Itu namanya lahnul jali. Seperti an'amta alaihim bi fathit ta. Fa idza quri'aha bid-dhamm an'amtu alaihim taghyir makna, maka ini menjadi makna yang terganti. Kalau an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau berikan nikmat kepada mereka. An'amta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan nikmat kepada mereka. Namun kalau engkau menjadikan dhamma an'amtu alaihim, jalan yang aku berikan nikmat kepada mereka, saya memberi nikmat kepada manusia, maka ini merubah makna lahnul jali. Namun ada yang enggak merubah makna, seperti innallahu ala kulli syai'in qadir. Yang benar innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi lahnul jali terbagi menjadi dua, yang merubah makna dan yang tidak merubah makna. Innallaha ala kulli syai'in qadir sama maknanya dengan innallahu ala kulli syai'in qadir. Tapi inna yunsab ismahu, ya, amal inna itu menjadikan isimnya mansub wa yarfa khabar li inna. Jadi innallahu salah, yang benar innallaha dari sisi i'rab meskipun tidak mengubah maknanya. Paham ya? Sudah, lahnul jali terbagi menjadi dua, merubah makna dan tidak merubah makna. Sekarang lahnul khafi, yang tersembunyi. Apa itu? Wa huwa khata'un yatru'u 'ala al-alfaz fayahilu biqawaid at-tajwid walakin la yahilu bil lughati al-arab wala bima'naha. Al-lahnul khafi adalah kesalahan yang datang dari lafaz dan ia merubah dari qawaid ketentuan-ketentuan tajwid, wala yakun yakhillu bil lughatil arab, namun tidak mengurangi dari sisi bahasa Arabnya, wala bimakna, dan tidak pula mengurangi makna. Lahnul khafi tidak diketahui semua manusia karena dia tersembunyi. Yang paham hanya orang-orang yang mempelajari tajwid dan hukum-hukumnya, makharijnya dan sifat-sifatnya. Seperti tikrar ar-ra, mengulang berkali-kali ra, salah. Arwa. Nah, lahnul khafi banyak terjadi. Namun ini ma'fu'an, dimaafkan. Kembali kepada hukum mempelajari tajwid. Namun kembali kepada hukum seorang harus mempelajari tajwid, maka wujuban ainian. Ya? Karena ini praktek, bukan ilmu. Masih ingat ya? Kalau ilmu orang biasa sunnah. Namun pengajar maka dia wajib kifai. Namun praktek, baik itu orang awam ataupun pengajar, wajiban ainian. Warattil al-Qur'an tartila, baca Al-Qur'an dengan tartil, ketentuan tajwidnya. Kemudian al-mabhasur rabi', pembahasan tentang ahkamul isti'adzati wal basmalah, membaca ta'awudz dan bismillah. Awalan, ta'riful isti'adzah, pengertian ta'awudz. Hiya al-ilja' ila Allah Ta'ala, yaitu menyandarkan urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyandarkan, wa'tisamu bijanabihi, kemudian bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sayap-sayapnya, maksudnya kekuatan Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tahassun bihi minasyaitonir rajim, dan meminta pertolongan dari gangguan syaitan ar-rajim. Itulah ta'awudz. Wa idza quri'a al-Qur'an fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Jika kalian membaca Al-Qur'an, fasta'iz billah, maka mintalah pertolongan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari gangguan syaitan yang terkutuk. Lihat di sini, wa idza quri'a, dan jika kalian telah membaca Al-Qur'an, apakah selesai membaca Al-Qur'an?
Tidak, ini namanya siyaqul Arab. Dikatakan membaca tidak harus setelah, namun mengawalinya. Kemudian الثاني موضوعه إذا أراد المسلم أن يشرع في القراءة فيبدأ بالاستعاذة في الصلاة وغيرها بدليل قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Dalilnya فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم An-Nahl ayat 98. Kemudian yang ketiga siratuhu, bagaimana lafaz ta'awuz tadi. Al-lafdul warada fi surat An-Nahl, lafadznya ada pada surat An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa mukhtar indal jumhur ahli ilm fi salati wa ghairiha. Dan ini yang dipilih bagi jumhur ahli ilmi membaca Al-Qur'an dengan ta'awuz a'udzu billahi minasyaitonir rajim dengan lafaz ini yang di surat An-Nahl di dalam salat ataupun tidak di dalam salat. Jadi dalam salat membaca ta'awuz iya, namun tidak jahar. Dalam saat membaca bismillah iya, namun tidak jahar. Wa in zada alaih, namun jika menambahnya a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim, menambah dari lafaz yang tadi dengan lafaz ini a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim, atau menambah dengan yang lafaz yang lain min hamzihi wa nafsihi fa huwa jaizun li hadits Abi Sa'id al-Khudri ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila salatin istaftaha thumma yaqul a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafthihi wa nafthihi. Jadi telah datang juga dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abi Sa'id al-Khudri, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salat membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kemudian yang keempat, hukum membaca Al-Quran, membaca isti'adzah, ta'awud. Ittifaqul ulama ala masyru'iyyatiha, lakin ikhtalafu hal amrun fihi al-ayah liwujubin aw mandub. Tentunya para ulama telah menjadikan ini masyru', disyariatkan, namun mereka khilaf apakah ini wajib atau mandub sunnah. Fadhahaba al-jumhur ahli ilm ila al-istihbab walam ya'tham tarikuhu. Jumhur ahli ilm mengatakan ta'awuz hukumnya sunnah dan tidak berdosa bagi yang meninggalkannya. Wa haka ar-Razi an Atha' ibn Abi Rabah wujubuha fi salatin wa kharijuha kullama arada al-qira'ah wal ma'khudh bihi huwa qaulul jumhur. Namun diriwayatkan juga dari Ar-Razi kemudian Atha' ibn Abi Rabah tentang wajibnya ketika salat wa kharij dan di luar salat, namun yang diambil pendapat jumhur. Ini tentang wajibnya, jadi membaca ta'awud hukumnya sunnah. Khamisan, yang kelima, hukmul basmalati indal iftitahil qira'ah, pembahasan tentang bismillahirrahmanirrahim ketika membaca qira'ah. La khilafa bainal qira'ati qatibah fi ityani biha indal iftitahil qira'ah min awwali kulli suratin siwa surat al-Bara'ah. Tidak ada khilaf di antara para ahli qurra bahwasanya setiap surat di dalam Al-Quran itu diawali dengan bismillah kecuali surat Al-Bara'ah. Wa amma al-iftitahu bi awwal surat Al-Bara'ah fala khilaf baina al-qurra aidan fi tark al-basmalati li adami wujudiha fi awwaliha. Namun membaca bismillah di awal surat Bara'ah tidak ada juga khilaf agar ditinggalkan membacanya di antara para ilmu. Jadi membaca bismillah hanya pada awal surat, selain surat Al-Bara'ah At-Taubah. Kemudian as-sadis, yang keenam, hukmul istihadatu min haitsul jahri wal israr. Hukum menta'awuz ketika membaca ta'awuz dari sisi jahar mengeraskan suara atau israr ketika sedang tidak mengeraskan suara. I'lam anna al-jahra bil isti'adzah huwa ma'khudun bihi lada 'ammatul qira'ati inda iftitahil qira'ah. Isti'adzah itu ma'khudun bihi, diperbolehkan ketika menurut pendapat para ulama. Qala al-Hafidz Abu Amr Ad-Dani fi Taysir
Ia mengatakan, wala a'lamu khilafan baina ahli al-ada'i fil jahri biha inda iftitahil Qur'an wa inda ibtida' bi ru'usil ahzabi wa ghairiha fi madhhabil jama'ati ittiba'an lin-nass wa iqtida'an bis sunnah. Aku tidak mengetahui ada padanya khilaf di antara ahli al-ada', para ahli qurra, fi jahrin biha, ketika engkau mengeraskan ta'awuznya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan seterusnya. Inda iftitahil Quran, ketika engkau mulai membaca Al-Quran, wa inda ibtida' bi ru'usil ahzab, dan ketika engkau memulai dari tengah-tengah dalam setiap Al-Quran, fi jahrin biha, dan engkau mengeraskannya, wa ghairiha fi madhhabil jamaah, dan menurut pendapat mazhab yang banyak, bolehnya jahar, mengeraskan bacaan ta'awudz. Walakin yustahabbu ikhfa'uha kama dzakara Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala fi ahwalit tali. Namun disunnahkan untuk menyembunyikan ta'awudz pada beberapa hal yang disebutkan oleh Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, idza kana qari' yaqra'u sirran, jika seorang yang membaca Al-Quran itu membaca dengan pelan-pelan, tempat umum atau lain sebagainya, maka dia disunnahkan untuk tidak mengeraskan ta'awudz. Yang kedua, idza kana al-qari' yaqra'u jahran wa kana munfaridan. Kemudian jika seorang yang membaca Al-Quran tadi ia salat jahar, namun salat sendiri, maka dia tidak mengeraskan suaranya tentunya. Kemudian yang ketiga, idza kana yaqra'u fi salat mutlaqah, jika dia membaca di dalam salat mutlaknya, salat sunnahnya. Yang keempat, idza kana yaqra'u wastal jama'ati wa yatadarasuna al-Qur'an wa lam yakun huwa mubtadi' bil qira'ah. Yang keempat, ketika ia membaca di antara jamaah kaum muslimin yang sedang mempelajari Al-Quran, dan dia tidak menjadi orang yang pelajar, dia tidak menjadi orang yang awal dalam belajar, maka dia hendaknya untuk mengecilkan suaranya. Muqaddimat Tuhfah, kemudian sudah masuk dalam Tuhfatul Atfal. Yaqulu an-nazim rahimahullahu ta'ala, yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaiman huwal jamzuri. Ia mengatakan, nazim, aku mengharapkan rahmat yang maha pengampun, dauman Sulaiman huwal jamzuri, yaitu yang mengarang adalah Sulaiman, huwal jamzuri, tinggal dari Jamzuri. Yaqulu raji ay talaban rahmatillah wa maghfiratihi. Syarahnya, yaqulu raji itu bermakna ia meminta rahmat Allah dan ampunannya, ay ghufran minadz dzunubi wa satriha, pengampunan dari dosa dan menghapuskan seluruh-seluruhnya dan menyembunyikan dosanya di dunia dan di akhirat. Kemudian dauman ay daiman yatlubu rahmatallahi wa maghfiratihi. Dari lafaz tadi, dauman, ia terus meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ampunannya dan mengharapkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sulaiman huwal jamzuri, dari lafaz yang tadi, huwa Sulaiman ibn Husain ibn Muhammad ibn Shalibi al-Jamzuri al-Shahir bil Anfad. Nama beliau wulda bi wa huwa Syafi'i al-mazhab, mazhabnya Syafi'i, wa Jamzuri nisbatan li Jamzur wa hiya biladul abi. Jamzuri adalah tempat di mana dia dilahirkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari teori pada pelajaran hari ini. Mungkin kita akan sedikit mempraktekkan tentang surat Al-Fatihah yang telah lama tidak kita murojaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sekali ya, fathah, ain, zal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Mumtaz, barakallahu fiik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga menjadi amal jariyah bagi kita semua, menjadi yang dapat kita praktekkan dalam setiap salat kita. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.